Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah mempertemukan kita di salah satu majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kajian kita pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang salah satu rukun al-iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari yang terakhir yang ada di dunia ini. Beriman kepada hari akhir yaitu at-tasdiqul jazim bi ihya'illahi lil mauta. Percaya, meyakini dari dalam hati yang tidak ada keraguannya sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati pada hari kiamat untuk dibalas dan untuk dihisab. Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan-kejelekan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya sesuai dengan amal perbuatannya. Dan ingatlah
bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang perjalanan-perjalanan di akhirat. Itu semua bukan sia-sia, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang begitu berat, begitu sulit. Kita dikeluarkan dari kuburan, tidak memakai baju, tidak memakai celana, tidak memakai sandal. Matahari didekatkan di atas kepala kita 1 mil. Manusia akan kepanasan luar biasa panasnya. Mereka akan kehausan luar biasa hausnya. Mereka akan kelaparan luar biasa laparnya. Mereka akan kelelahan luar biasa lelahnya. Dan mereka akan berdiri menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 hari. Namun 1 hari itu sama seperti 50.000 tahun. Kita akan berdiri menunggu. Sementara duduk kurang lebih 1 jam saja, kita sudah lelah. Sebentar-bentar merubah posisi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, karena lelah duduk, padahal kurang lebih 1 jam. Lalu bagaimana kalau kita berdiri nanti selama 50.000 tahun? Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, tidak bisa juga duduk. Nah, ini semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, ya, perhatikanlah, lihatlah apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Apakah sudah banyak bekal-bekal kalian untuk menghadapi hari kiamat? Jangan hanya menghitung rekening di bank saja, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu memperhatikan, melihat apakah amal ibadah kita untuk menghadapi akhirat itu sudah banyak. Dan sebanyak apapun amalan-amalan kita untuk menghadapi hari akhir itu, dia tetap adalah sedikit. Lalu bagaimana kalau memang amal kita sedikit? Seandainya amal kita sebanyak-banyaknya, niscaya dia akan merasakan sedikit. Di kajian yang terakhir kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya seseorang dari sejak dia lahir diseret kakinya, wajahnya menyentuh tanah, ya, dia diseret seperti itu karena menegakkan agama Allah. Diseret wajahnya seperti itu dari sejak dia lahir sampai dia tua renta, sampai dia mati. Maka nanti di akhirat dia anggap itu pahalanya sedikit. Padahal coba ngumbe kelek pahalanya orang yang seperti itu. Dari sejak dia lahir dia ditindas, disiksa karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di akhirat kelak dia merasakan bahwa itu adalah sangat-sangat sedikit. Pahala yang dia dapatkan dari penyiksaan itu adalah dia anggap sedikit. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang
tidak pernah merasakan penderitaan seperti yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Al-imanu bi asyratis sa'ati wa amaratiha allati takunu qablaha. Beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Di kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat ini ada 3 macamnya. Ada yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi itu? Yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang sedang terjadi. Apa di antaranya sedang terjadi? Contohnya banyaknya pasar. Bahkan sekarang kita belanja melalui HP, ya. Kemudian taqarubuz zaman, berdekatannya masa, yang 1 pekan seolah-olah 1 hari, yang 1 bulan seolah-olah 2 hari, ya. Nanti akan tiba bulan Ramadan, kita akan mengatakan, ya Allah, kan seolah-olah kemarin kita puasa bulan Ramadan. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di antaranya juga idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Orang yang sekolahnya sebagai guru olahraga disuruh mengajar hadis. Orang yang belajar hadis disuruh mengajar bahasa Inggris atau yang lain-lainnya. Suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Ini tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Nah, yang sedang terjadi ini kita semua menyaksikannya. Ya, di antaranya adalah banyaknya masjid-masjid yang bagus, namun yang sholat kosong. Yang sholat hanya beberapa orang saja. Bahkan di suatu tempat tiang-tiangnya lebih banyak daripada orang yang berjamaah. Ya. Jadi ini tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Maka bersiap-siaplah, karena kiamat itu ada 2. Kiamat yang umum dan kiamat yang khusus. Kiamat yang umum yang akan dirasakan oleh semua manusia. Kiamat yang khusus adalah kematian itu. Manusia atau seseorang di antara kita apabila dia meninggal dunia, maka tibalah hari kiamatnya. Ya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingatkan kembali bahwa semua manusia, apakah dia kafir, dia muslim, dia Hindu, dia Buddha, apapun agamanya, pasti dia akan mati di antara 2 waktu. Imma antara subuh dan dohor, atau antara dohor dan asar, atau antara asar dan maghrib. Kalau seseorang meninggal dunia jam 10 pagi, berarti antara apa itu? Subuh dan dohor. Kalau dia meninggal jam 2, berarti antara dohor dan asar. Jadi maksudnya adalah apabila seseorang telah memperbaiki solatnya, dia solat dengan baik, ikhlas, tulus, mencontohi Rasulullah SAW dalam gerakan-gerakan solatnya, kemudian memahami bacaan-bacaan di dalam solatnya, maka jika dia meninggal jam 10 atau jam 11, maka insya Allah Allah akan menghapus dosanya sampai waktu dohor. Dari setelah subuh itu sampai dohor dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Kalau dia memperbaiki salat zuhurnya, maka insya Allah antara zuhur dan asar ini akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mati meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Ya. Jadi, kemudian tanda-tanda hari kiamat yang ketiga yaitu yang belum terjadi, munculnya Dajjal dan yang lain-lainnya. Kemudian kata Syekh, wabil mauti wa ma ba'dahu, dan termasuk
beriman kepada hari akhir, beriman kepada kematian. Kita semua akan mati. Walaupun dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 1000, 2000 tahun, satu saat pasti dia akan digotong, dibawa ke kuburan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat kelak. Jadi ayat ini Bapak-bapak, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat. Ayat ini adalah ancaman, dan ayat ini kabar gembira. Ancaman bagi orang-orang yang zalim, yang memakan hak orang lain, mengambil harta orang lain, mengambil tanah orang lain, mengambil uang orang lain, mengambil buah-buahan orang lain. Diancam dia oleh Allah, karena kamu akan dibalas dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Kabar gembira bagi orang-orang yang terzalimi, bahwa Allah yang akan membalaskannya nanti secara sempurna pada hari kiamat. Ya. Kemudian kelanjutan ayat itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang digeser dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Jadi yang namanya untung itu adalah ketika kita diselamatkan oleh Allah dari neraka, kemudian dimasukkan surga, bukan punya tanah ratusan hektar, bukan punya uang ratusan triliun, ya, bukan punya mobil yang mewah, rumah yang megah, harta melimpah, bukan itu. Kesuksesan itu apabila kita digeser dari neraka dan dimasukkan ke surga. Faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Lalu setelah itu Allah mengingatkan kembali kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata', kesenangan-kesenangan yang memperdayai manusia, yang menipu manusia. Jadi jangan sampai kita tertipu. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dan semua manusia apabila dia meninggal dunia nanti dia akan menyesal. Semua manusia tanpa kecuali. Ya, Allah berfirman, hatta idza hadara ahadahumul maut qala rabbirji'un. Terus apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, semua ini, semua kita demikian, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Untuk menanam stroberi, menanam sayur-sayuran? Bukan. La'alli a'malu salihan, agar aku melakukan amal-amal saleh. Kenapa kira-kira dia mengatakan demikian? Kenapa dia mengatakan la'alli a'malu salihan, agar aku melakukan amal-amal saleh? Karena dia menyesal betapa banyaknya waktu yang dia sia-siakan, betapa banyaknya kesempatan untuk melakukan amal-amal saleh dia tidak manfaatkan. Betapa banyaknya waktu untuk membaca Al-Quran dia tidak manfaatkan. Betapa banyaknya waktu untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak manfaatkan itu semua. Nyesal dia. Yang saleh akan nyesal. Ini sudah jelas dia tidak saleh, dia salah ini. Yang saleh akan menyesal, kenapa saya tidak lebih saleh dulu? Ya, la ilaha illallah. Kemudian
wa ma ba'dahu min fitnatil qabr, dan setelah kematian ada fitnatul qabr. Apa fitnatul qabr itu? Yaitu pertanyaan yang akan ditanya di dalam kubur setiap manusia. Pertanyaan itu gampang. Man rabbuk? Ma dinuk? Man nabiyuk? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihafal jawabannya oleh anak-anak kita. Yang sekolah TK sudah hafal dia. Ya. Namun jawabannya ini bukan berdasarkan hafalan. Ingat itu, jawaban pertanyaan yang 3 ini bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan apa? Iman. Ya. Kalau dia tidak beriman, meskipun 1 kali ditalkin, tetap dia tidak akan bisa menjawabnya. Siapa-siapa yang menalkinkannya, ustaz siapapun juga, tuan guru siapapun juga menalkinkannya, kalau dia tidak beriman, tidak mungkin dia akan bisa menjawab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Yang artinya adalah Allah akan mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Apa perkataan yang kokoh? Yaitu la ilaha illallah ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini diciptakan untuk menegakkan la ilaha illallah. Kita hidup di atas la ilaha illallah. Kita juga mati nanti di atas la ilaha illallah. Kita akan dibangkitkan dari kubur juga di atas la ilaha illallah. Dihisab, ditimbang, disirat, semua itu berdasarkan la ilaha illallah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu." Allah mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, ya, yang selama hidupnya tidak pernah beriman, tidak pernah mempelajari la ilaha illallah, tidak tahu akidahnya, tidak tahu tauhid, siapa-siapa yang menalkinkannya 100-200 kali ditalkinkan, tidak ada gunanya. Ya. Karena ini jawabannya berdasarkan iman, bukan berdasarkan hafalan, bukan juga berdasarkan talqin. Coba perhatikan bapak-bapak. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya." Dalam kehidupan dunia. Ketika hidup di dunia, dia tetap berpegang teguh dengan la ilaha illallah ini sampai diwafatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di atas la ilaha illallah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dikokohkan juga perkataannya ketika di akhirat. Ketika ditanya, "Man rabbuk?" "Rabbi Allah." Dengan lancar dia mengatakan demikian. "Man nabiyuk?" Siapa nabimu? "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Ma dinuk?" "Dini al-Islam." Agamaku adalah Islam. Tapi orang-orang yang tidak beriman, ya, yang menghabiskan umurnya untuk mencari dunia saja, ketika ditanya, "Man rabbuk?" dia mengatakan, la adri." Apa? Saya tidak tahu. "Man nabiyuk?" Apa? Saya tidak tahu. "Ma dinuk?" Apa agamamu? Saya tidak tahu. Gak. Siapa di antara kita yang mau mengalami seperti itu coba? Ada? Tidak ada. Kalau tidak mau seperti itu, berjuang, kerja keras. Ini dunia tempat kita bekerja, tempat kita beramal. Kapan kita panen? Di akhirat nanti kita panen. Ya. Nah, kemudian akhwani fiddin azakumullah,
Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jangan bapak-bapak dan ibu-ibu mengatakan, besok kalau saya akan mati saya akan mengatakan la ilaha illallah. Belum tentu. Ya. Karena dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat ini adalah muqaddimah, pendahuluan. Ya. Pendahuluan kebaikan-kebaikan yang di akhirat nanti. Ya, diberikan dia pendahuluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan yang sempurna nanti dia akan rasakan di akhirat. Subhanallah. Ya, betapa banyaknya kita melihat orang-orang yang ketika dalam sakaratul maut justru dia nyanyi ya dana ya dana. Ya, dan ini diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ada juga yang dikatakan oleh anaknya, wahai ayahku katakanlah la ilaha illallah. Justru dia mengatakan kish, sekak. Kenapa demikian? Karena ia demen lalu main catur. Ya, sehingga ketika dia meninggal dunia dia mengatakan sekak, sekak mat dan seterusnya. Nah, jangan-jangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita terlalu cinta kepada sawah dan kebun. Nanti ketika dikatakan qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Tolong talatkan saya terong Aceh di sana ya. Nanti hasilnya jual ke sana dan seterusnya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang hidup di atas sesuatu maka dia akan mati di atas sesuatu itu. Kalau dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dia akan diberikan taufik untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi masalah ini bapak-bapak dan ibu-ibu masalah yang berat dan pasti kita akan rasakan. Kemudian min fitnatil qabri wa adzabihi wa na'imih. Dan termasuk beriman kepada hari akhir, beriman kepada siksaan kubur dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kubur. Orang yang tidak beriman, orang yang fasik, dia akan dijepit oleh kuburnya. Dan tidak ada manusia, tidak ada di antara kita ini yang akan selamat dari jepitan kubur. Semua, saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan anak kecil itu pun dia tidak akan selamat dari jepitan kubur. Tapi jepitan-jepitan ini sesuai dengan keimanan. Semakin dia berat imannya, semakin ringan jepitan itu. Semakin kurang imannya, semakin keras jepitannya itu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehingga tulang sama tulang saling memasuki. Pernah enggak bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan keseleo salah urat? Ya, luar biasa sakitnya itu. Ya, lalu bagaimana kalau tulang sama tulang saling memasuki? Bagaimana sakitnya itu? Ya, mau tidak mau kita akan rasakan juga kalau kita tidak beriman. La ilaha illallah. Kemudian wa na'imih, dan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kubur. Kuburnya bersinar, ya, dan dia merasakan keindahan-keindahan. Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu menuju surga. Dia lihat surganya. Dia lihat istananya. Dia lihat pohon-pohon yang ada di dalam surga. Suara-suara yang ada di dalam surga. Sungai-sungai yang ada di dalam surga. Ya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, cepat-cepat bangkitkan hari kiamat, cepat-cepat bangkitkan hari kiamat. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa cepat-cepat dan segera masuk ke surganya. Namun tidak bisa dia. Kapan dia akan masuk ke surganya? Nanti pada hari kiamat. Lalu dikatakan kepadanya, naumatul arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru yang akan dibangunkan oleh orang yang paling dia cintai. Kemudian
wa bin nafkhi fis sur, dan mengimani juga an-nafkh fis sur, ditiupnya sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, yang artinya adalah wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala itu, fasa'iqa, mati semua yang di langit dan semua yang ada di bumi ini, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra, lalu ditiup yang kedua kalinya, fa idzahum qiyamun yanzurun, dan tahu-tahu mereka ini bangun. Di tiupan yang kedua mereka bangun semuanya, yanzurun, menoleh ke kiri ke kanan. Kita akan dibawa kemana ini? Kita akan digiring kemana ini? La ilaha illallah. Ya, ikhwani fi din azakumullah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang makan uang riba, yang suka nanggap bangkat dan yang pernah nangkap kepeng dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan gambaran yang sangat jelek. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan uang riba. Ya, kalau sekarang boleh dia senang dapat untung yang banyak, tapi ingat besok atau lusa kalau dia mati, Allah menjelaskan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun, mereka tidak akan berdiri illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, melainkan seperti orang yang terkena dengan penyakit kegilaan, yang marah dengan si bangkrut ini. Di sini bangkrut namanya. Ya, la ilaha illallah. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Ya, ini saya beli dengan harga 2.000, saya jual dengan 3.000, apa masalahnya? Demikian juga orang berutang 2.000, dia kembalikan kepada saya 3.000, apa masalahnya? Begitu kata mereka. Tapi Allah menjelaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perhatikan ini bapak-bapak, dan sampaikan kepada teman-teman dan tetangganya. Apa kata Allah selanjutnya? Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang keterangan kepada Allah, mungkin dulu laik neno, dia nanggap bangkat, dia pernah nangkap kepeng karena dia tahu hukumnya. Sekarang setelah dia tahu, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, yang dulu-dulu itu untuk dia sudah. Wa man 'ada, barang siapa yang melakukannya lagi setelah datang kepadanya keterangan itu, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kekal maksudnya ini suwe itu oleh neraka, karena yang kekal itu hanyalah orang kafir. Kekal di sini maksudnya al-maksud tawil, lama tinggal di neraka. Ka miliki ida tersadik nengke keuntungan 100 miliar, 300 miliar, 700 miliar lagu datama tono tilu jero tono neraka. Ya, siapa yang mau itu? Ini bukan 10-20 miliar, hanya 1 juta 2 juta keuntungan. Ya, sampai rela melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam wal afiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Syekh mengatakan wa bin nafkhi fis sur, dan ditiupnya sangkakala. Tiupan yang pertama semua manusia akan mati. Setelah itu ditiup yang kedua, maka semua kita akan bangun. Ya, hufatan, uratan, ghurla, tidak pakai sandal, tidak pakai baju, tidak disunat. Sebagaimana kita keluar dari perut ibu kita, demikian kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang laki-laki melihat yang perempuan melihat laki-laki?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusannya lebih berat daripada dia memikirkan untuk melihat ini atau melihat itu. Ya. Kemudian wa khurujul khalaiq minal qubur, dan keluarnya manusia-manusia dari kubur. Ini termasuk bagian daripada beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Setelah itu yawma idzin yasturun nasu ashtatan. Untuk apa? Terus apa? Liyurau a'malahum. Artinya adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, yang kemarin berapa? 7 berapa? 7,7. Ya, buat takut tidak selaput, ngungsi kesana kemari orang ngungsi. Ngumbe kira-kira mau gempa bumi ini 10, sekian. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi di hari kiamat lebih dahsyat lagi. Goncangan hari kiamat itu lebih besar lagi. Allah berfirman, "Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at." Apabila kalian melihat goncangan hari kiamat itu, ibu-ibu yang menyusui anaknya dia lupa kepada anak yang dia susui. Begitu juga terjadi yang kemarin ini, ya, yang 7,0. Ya subhanallah. Malam-malam ketika terjadi ini, saya sedang menulis khutbah untuk Idul Adha. Tiba-tiba bergempa. Anak-anak dan istri saya keluar duluan. Saya masih di dalam. Lari mereka. Anak saya perempuan teriak dari luar, "Abi, Sultan, Abi, Sultan." Maksudnya anak saya yang paling kecil namanya Sultan. Ditinggal Sultan ini di kamar. Saya lari keluar. Ternyata bukan Sultan yang saya bawa, guling saya bawa. Saking paniknya itu. Ya, begitu saya istri saya marah, guling itu. Tama itu Malik. Tapi alhamdulillah sudah reda dia. Nah, lalu bagaimana kalau goncangan yang pada hari kiamat itu? Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita-wanita yang menyusui dia akan lupa kepada anak yang dia susui. Ya, wa taran nasa sukara. Engkau melihat manusia-manusia seolah-olah dia mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Apa yang terjadi? Walakinna 'adzaballahi syadid, akan tetapi siksaan Allah itu pedih. La ilaha illallah. Nah, kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini mengeluarkan isinya. Apa isinya? Manusia-manusia, binatang-binatang yang sudah mati. Mungkin di bawah ini ada ratusan atau ribuan manusia yang sudah terkuburkan. Makhluk-makhluk Allah sudah terkuburkan. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Manusia-manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu dia akan bercerita tentang beritanya. Rasulullah SAW menjelaskan apa maksudnya dia bercerita. Bumi ini akan bercerita, dulu bapak ini sama bapak ini duduk di sini, dia melakukan ini. Bagaimana kita akan ingkari itu? Bapak itu duduk di sana sama bapak fulan, dia kerjakan ini.
ibu ini sama ibu ini sama ibu ini duduk di sini hari ini jam ini tanggal sekian bicarakan ibu fulan semua itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha, Allah yang memerintahkannya untuk berbicara. Setelah itu Allah berfirman yauma yasdurun nasu ashtata, pada hari manusia keluar dari berbagai macam penjuru, dari sana sini dia keluar. Ya, liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka, agar diperlihatkan kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka selama hidup mereka di dunia. Setelah itu apa katanya Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. La ilaha illallah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah debu, dia akan dibalas oleh Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan sebesar zarrah, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke munanangga bangkat satu are ke berapa zarrah itu? Berapa zarrahnya itu coba? Ke sok de pikiran wahya ke. Kemudian wa ma fi mawqifil qiyamati minal ahwal wa tafasilul mahsyar, dan bagaimana kedahsyatan-kedahsyatan yang akan terjadi pada hari kiamat. Ini semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu diceritakan kepada kita, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tujuannya adalah untuk kita bersiap-siap temele, ndak temele tegin ketok doang itu ini. Ya, makanya perlakukan persiap-siapan. Kemudian وما في القيامة وما في موقف القيامة من الأهوال وتفاصيل المحشر ونشر الصحف, ya, dan masing-masing akan diberikan catatan-catatannya. Ya, ada yang catatannya dari kanannya, ada dari kirinya, ada dari balik punggungnya. La ilaha illallah. Wa nasbil mizan, dan diletakkan timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa, habis waktu. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa, pikirkan ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu baik-baik. Tadi di ayat Zalzalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ngumbe ke hebatnya timbangan ini. Ya, sebesar biji debu dia tetap tertimbang dan keluar nilainya. Timbangan-timbangan yang di zaman sekarang kadang-kadang 1 on atau kurang dari 1 on nggak kelihatan dia. Ya, di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu." Barang siapa yang timbangan kebaikannya, timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya, faulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang untung. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan dosanya. Setelah itu Allah berfirman, waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan pahalanya lebih ringan daripada timbangan dosanya, dosanya lebih berat, faulaika alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi dirinya sendiri
dan rugi juga keluarganya. Ya, rugi dirinya, maksudnya adalah dikasih dia kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya. Jadi bapak-bapak, kan ide pakai jaket ini selaput deh ini. Kebanyakan pakai jaket ini. Kenapa pakai jaket ini? Menjaga diri dari cuaca yang dingin. Maka menjaga diri dari api neraka ini lebih pantas. Ya, bagaimana cara menjaga diri dari api neraka itu? Yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan hanya badan ini saja kita jaga, tapi hati kita tidak kita jaga. Agama kita tidak kita jaga. Nah, Allah menjelaskan, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi diri mereka, wa ahlihim, dan keluarga mereka. Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, bagaimana dia akan menjaga keluarganya? Kalau dia tidak bisa merawat dirinya, bagaimana dia akan merawat keluarganya? La ilaha illallah. Kemudian wabis sirat, dan as-sirat, titian yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka Jahannam, dan semua manusia pasti akan melewatinya. Ya, bagaimana manusia akan bisa lewat di sirat ini? Sementara sirat ini ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, wa adaqqu minas sya'ar, lebih halus daripada sehelai rambut. Bagaimana kita bisa jalan itu? Kalau ada jembatan yang hanya satu bambu saja, satu biji bambu, mungkinkah kita bisa berjalan? Tidak bisa kita jalan. Kita akan jatuh. Lalu bagaimana kalau seandainya titian ini lebih tajam daripada pedang? Siapa yang akan lewat? Berdiri di atas pisau saja kita tidak berani. Lalu bagaimana kalau dia lebih tajam daripada pedang? Wa adaqqu minasy-sya'r, lebih halus daripada sehelai rambut. Bukan hanya itu, licin, dahidun mazillah. Kemudian gelap. La ilaha illallah. Lagu temele, dia temele, kita pasti akan melewatinya. Ya, manusia-manusia akan melewati sirat ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan keimanannya. Tidak beriman, maka tidak mungkin dia akan bisa lewat di sirat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Semua kalian pasti akan melewatinya, melewati sirat ini. Ya, wa in minkum illa wariduha, kalian melewati sirat yang di bawahnya ada neraka Jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kah, mun demele selamat, bertakwalah kepada Allah. Ya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang zalim tersungkur di dalam neraka Jahannam. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kepada kita bagaimana orang-orang munafik melewati sirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang munafik ketika mereka melihat orang-orang yang beriman berjalan, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya yang sempurna. Ya, oleh karena itu bapak-bapak, jangan telat salat subuh dan salat isya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, basyiril masyaina fi dhulami bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak, yaitu di sirat. Nah, orang munafik
Mereka tidak punya sinar, tidak ada cahayanya. Makanya mereka mengatakan, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, "Tunggu kami akan numpang di cahaya kalian." Tapi apa kata orang-orang beriman? Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembali ke dunia. Kalau kalian mau cahaya, kembali ke dunia. Tapi apakah mungkin mereka akan kembali ke dunia? Tidak mungkin. Kemudian wal haud, dan telaga. Ya. Nanti di mahsyar, di saat manusia-manusia kehausan yang luar biasa. 50.000 tahun dia tidak pernah minum. Tiba-tiba dia juluna arak telaga yang airnya lebih dingin daripada salju, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Kan ngombe kayak ini. Ya, air di dunia kan tidak ada rasanya, tawar. Tapi air di telaga haud di akhirat itu lain. Dan di sana sudah tersedia gelas-gelas. Berapa lusin gelasnya? Rasulullah mengatakan bi'adadi nujumis sama, sejumlah bintang-bintang di langit. Berapa jumlah bintang di langit? Tidak ada orang yang mengetahuinya. Seperti itu jumlah gelas-gelas yang disediakan oleh Allah di telaga ini. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan minum dari telaga itu. Barang siapa yang minum dari telaga itu, la yadhma'u ba'daha abada. Dia tidak akan pernah merasakan hausan selama-lamanya. Namun ada orang-orang yang tidak diizinkan untuk minum di telaga itu. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang merubah agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia merubahnya? Dengan melakukan bid'ah wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian wasyafa'ati wa ghairiha, dan syafa'ah, beriman kepada syafa'ah, dan insyaallah kita akan bicara tentang syafa'ah nanti di kajian khusus. Wabil jannati wa na'imiha, dan beriman kepada surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Alladzi a'lahu, dan kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga itu apa? Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kenikmatan yang paling nikmat. Sehingga penduduk surga apabila mereka melihat wajah Allah, mereka lupa kepada semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Bidadari, istana, dan semua kenikmatan-kenikmatan dilupakan saking nikmatnya memandang Allah. Kapan mereka memandang wajah Allah ini? Pada hari Jumat. Ya. Ide ini libur ke dia lejul Jumat. Ha? Libur dia lejul Jumat. La ilaha illallah. Jam pira datang ke masjid lejul Jumat? Ha? Jam berapa? 12. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang di jam pertama, dia akan mendapatkan apa? Seperti orang yang menyembelih seekor onta dan disedekahkan dagingnya. Jam yang kedua seperti orang yang menyembelih seekor sapi. Jam yang ketiga seperti orang yang menyembelih seekor kambing. Jam yang keempat seperti orang yang ayam. Yang kelima telur. Ide apa mau dah? Mau ke bulu-bulu na? Dia narak mau ada bulu-bulu na. Bulu pun dia dah mau ini. Angkat libur hari Jumat itu untuk persiapkan diri. Dari pagi-pagi sudah siapkan diri. Baca suratul Kahf. Kemudian baca surah-surah yang lain. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa munda libur dek lemak-lemak le julu Jumat ini. Rugi dah kira-kira? Ha? Apa rugi dah kira-kira coba? Kan dia narak rugi dah.
Kemudian coba bayangkan Bapak, ngumbe ke bilik rugi nda ida ini, nangka ida lekan ke lemak dari jam berapa ke bangkat itu? Dari jam 7 sampai jam 10 misalnya ida pegawaian tono le bangkat ini. Kemudian ule ida, nyampah ida, kemudian mandi, kemudian pakai baju, jam 11 baru ida berangkatan di masjid. Tadi katanya jam 12 ini. Bagaimana cara ngitungnya ini? Ya, katakanlah jam 11 atau setengah 12 ida taik masjid. Ada jam 11 di sini? Masih nutup masjidnya? 11 masih nutup, la ilaha illallah. Umat Muhammad kayak ini. Masa jam 11 masih nutup masjidnya? Hah? Katakanlah jam 11 sudah di sini. Lekan kelema ide pegawaian sampai jam 10, kemudian pulang jam 10, kemudian sarapan, kemudian seterusnya jam 11 di sini atau setengah 12 baru di sini. Pas imam taik karena dia lelah pegawaian bangkat, berukna imamina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngerok gitu. Pakai manfaatnya ini. Sementara salat Jumat ino intina khutbah ino. Ya, makanya jangan khatibnya yang luyu-luyu. Supaya jemaah ini jigah, tahu darah jigah? Bahasa itu jigah? Hah? Jigah. Hah? Cigah. Woi, luar biasa ini. Ya. Ini subhanallah. Luwek batur-batur ini. Apabila khatib itu khutbah seolah-olah dinina bobokkan sama khatib sampai semangkok elor nesugun. Ya, saking nikmatnya tidur itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang tidak mendengarkan khutbah ini sama seperti kal himar yahmilu asfara, seperti keldai yang memikul kitab. Arak ke keldai ini? Ha? Sang luek ruana. La ilaha illallah. Nah, jadi kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga itu adalah melihat wajah Allah, dan kita akan melihat wajah Allah itu pada hari Jumat. Ya. Jadi delibur jelo Jumat ini. Kan setengah hari delibur ini, bukan sehari full. Ya, nanti setelah Jumatan kebangkat lagi. Berat ini kira-kira. Nah, selapun pada momot berat berarti ini. Berat ini libur jelo Jumat. La ilaha illallah, apalagi musim talat nih. Ya, asal sudah kita sampaikan. Baik, kemudian wa bin nari wa adzabiha, dan beriman kepada neraka dan siksaan-siksaannya. Alladzi ashadduhu, siksaan yang paling dahsyat di neraka itu hajbuhum an rabbihim azza wa jalla. Mereka dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak mau memandang mereka, Allah tidak mau merahmati mereka. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau merahmati mereka, kemana mereka akan mencari rahmah? Siapa yang akan memberikan mereka rahmah kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau merahmati mereka? La ilaha illallah. Ikhwani fi din, azzakumullah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu hari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, "Hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah kalian akan ingat kepada keluarga kalian pada hari kiamat? Apakah engkau ingat kepada bapakmu, kepada ibumu, kepada istrimu, kepada anakmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi thalathi mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Di 3 tempat tidak ada seseorang yang akan ingat kepada orang lain. Di 3 tempat tidak ada seseorang yang akan ingat kepada orang lain. Yang pertama, indal mizan, di timbangan, hatta ya'lama ayakhiffa am yathqul, sampai dia tahu apakah timbangan pahalanya yang akan lebih berat atau timbangan dosanya.
Jadi saking takut talek jelo ino, saking tegangnya kita sampai kita lupa kepada anak istri. Yang kedua, wa indal kitab, dan ketika dia akan menerima catatannya. Ya, hina yuqal ha umqra'u kitabiyah. Ya, ketika manusia-manusia diberikan catatannya dan dikatakan kepadanya, nih baca catatanmu. Nah, ketika mereka akan menerimanya, luar biasa takutnya, tegangnya luar biasa. Ya, hatta ya'lam aina yaqa' afi yaminihi am fi shimalihi am wara'i dhahrihi. Dia akan menerimanya dari kanannya, atau menerimanya dari kirinya, atau dari balik punggungnya. Ya, pada saat itu takutnya luar biasa. Jangan-jangan sebelah kiri, jangan-jangan di balik punggung. Luar biasa takutnya manusia. Kemudian yang ketiga, wa indas sirat, ketika di sirat. Bayangkan bapak-bapak, ketika senina ada leka berjulu. Di sirat, di kiri kanan sirat itu ada kail yang mencabik-cabik manusia. Istri kita, anak kita yang kita sayangi, habis tubuhnya dicabik-cabik oleh kail yang ada di kiri kanan ini. Dia teriak-teriak kesakitan. Bapak, ibu teriak kesakitan, tapi kita tidak akan menolongnya. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Kemudian di hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ishfa'li yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, berilah aku syafaah nanti pada hari kiamat. Kalau kita tidak mempelajari sunnah Nabi, bagaimana kita akan diberikan syafaah oleh Nabi? Kata Nabi, ana fa'ilun insyaallah. Saya akan lakukan insyaallah. Lalu Anas bin Malik bertanya lagi, fa aina atlubuk? Di mana aku carimu nanti pada hari kiamat? Ini luar biasa ini ya ikhwah. Ingin dia tahu sedetil-detilnya, ingin memastikan dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aina atlubuk? Di mana aku akan mencarimu nanti pada hari kiamat? Nabi mengatakan, awwalu ma tatlubuni 'inda as-sirat. Pertama kali cari aku di sirat. Anas bertanya lagi, fa illam alqaka 'ala as-sirat? Bagaimana kalau aku tidak menemuimu di sirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatlubni fil mizan. Cari aku di timbangan, di mizan. Bertanya lagi dia, fa illam alqaka fil mizan. Kalau aku tidak bisa menemuimu nanti di mizan, kemana lagi aku akan mencarimu? Dia mengatakan, fatlubni indal hawd. Carilah aku di telaga. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalathil mawatin. Karena saya pasti akan ada di 3 tempat ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya agar kita bersiap-siap untuk menghadapi hari akhir ini. Hari yang sangat mengerikan di mana manusia-manusia akan lupa kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada istrinya, masing-masing mengurus dirinya saja. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan.